Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha yawman nadamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yawmal qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan tafsir dari surah An-Nisa sekarang pada paragraf ayat ke-13 dan ke-14 yang berjudul ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Itulah batas-batas atau hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab siksa yang menghinakan. Inilah dua ayat yang menjadi kelanjutan dari ayat yang sebelumnya berbicara tentang hukum-hukum Allah Ta'ala yang sifatnya tauqifiyah atau sabitah, tetap tidak berubah, yaitu tentang masalah harta waris. Barang siapa yang melanggar ketentuan batas dari hukum-hukum Allah Ta'ala itu, maka ancamannya berat, ya, sebagaimana yang disebutkan di ayat ke-14 ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, tafsir dan penjelasan dua ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan dan menegaskan kandungan peringatan di atas, yaitu yang terkandung di dalam ayat wallahu alimun halim. Ini ayat yang ke-12. Dengan ayat-ayat ini untuk mengingatkan dan memberikan perhatian bahwa hukum-hukum di atas berupa penjelasan tentang harta anak-anak yatim, hukum-hukum perkawinan, dan hukum-hukum waris adalah batasan-batasan syariat, hukum dan ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala yang dijadikan sebagai undang-undang keluarga seputar masalah anak-anak yatim, ikatan perkawinan, dan pembagian harta pusaka untuk para ahli waris yang berhak mendapatkan bagian sesuai dengan kadar kedekatan ikatan kekerabatan mereka dengan si mayit, butuhnya mereka kepada si mayit, dan perasaan kehilangan yang mereka rasakan ketika si mayit tiada. Jadi ini termasuk dalam pembahasan
fikih al-ahwal asy-syakhsiyah, atau fikih keluarga ya, yang sudah ada ketentuan dari Allah Ta'ala, tidak boleh kita langgar. Jadi misalnya lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan, maka tidak boleh dengan alasan gender misalnya, atau alasan kebutuhan dan lain-lain, maka disamakan bagian laki-laki dan perempuan ya, anak laki-laki dan anak perempuan ini. Kalau mau dibuat sama ya, bukan dengan skema warisan, tapi bisa dengan skema hadiah ataupun hibah ataupun skema pemberian ya, yang ketika sebelum terjadinya atau sebelum wafatnya almarhum atau almarhumah ini tidak ada masalah ya. Tapi kalau sudah wafat, maka pembagiannya berdasarkan fikul mawarith ini. Tilka hududullah, itu semua adalah batasan, ketentuan dan hukum-hukum Allah. Oleh karena itu, janganlah kalian melanggarnya, dan tidak boleh bagi seorang muslim melanggar dan mengabaikannya. Kalau dalam tafsir At-Tabari ya, terkait dengan ayat 13 ini disebutkan permisalan analognya sebagaimana rumah atau tanah punya batasan-batasan yang memisahkan satu dengan yang lainnya. Maka batasan-batasan Allah atau yang disebut hududullah adalah pemisah antara ketaatan dengan kemaksiatan. Ini bentuk rahmat Allah kepada para hamba agar mereka tahu di mana harus berhenti dan tidak melampaui batasan tersebut, sebab jika dilampaui maka akan jatuh kepada kemaksiatan, akan terjadi kekacauan. Aturan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat manusia ini memberikan maslahat, manfaat kepada semuanya, untuk kepentingan semuanya. Aturan Allah Ta'ala yang diberikan kepada manusia itu berdasarkan kepada keadilan. Tidak ada kezaliman sama sekali, tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu ya, semuanya untuk kemaslahatan, sehingga harus dilaksanakan dengan sepenuhnya, kecuali ada ya hal-hal tertentu yang itu menjadi pembahasan ya oleh para ulama al-khawarij ataupun hal-hal yang di luar batas ya, rukhsah-rukhsah dan sebagainya, itu ada pembahasan tersendiri. Nah, barang siapa yang taat kepada Allah dengan mematuhi dan menjalankan apa yang telah disyariatkannya dan apa yang telah diturunkannya kepada Rasulnya, serta taat kepada Rasulnya dengan mengikuti dan mematuhi apa yang beliau sampaikan dari Tuhan beliau Allah Ta'ala berupa hukum dan ayat-ayat. Karena taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Mayuti'ir Rasul faqat, atau Allah, barang siapa yang mentaati Rasul sesungguhnya ia telah menaati Allah. Inilah konsekuensi dari 2 kalimat syahadat yang tidak terpisahkan, syahadat la ilaha illallah, syahadat tauhid, dan syahadat risalah Muhammad Abdullah wa Rasuluhu, itu tidak terpisahkan. Kesaksian bahwasanya kita mengakui tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang patut kita sembah kecuali Allah, itu mengandung tuntutan kepada kita untuk mentaati dan bersaksi Allah sebagai mohon maaf Rasul ya, sebagai utusan dan sebagai hamba Allah. Tidak bisa terpisahkan. Kalau syahadat tauhid menuntut kita supaya ikhlas dalam setiap ibadah, kalau syahadat risalah menuntut kepada kita untuk mutaba'atus sunnah, mengikuti sunnah yang beliau tuntunkan kepada kita semuanya. Dan 2 itulah yang menjadi syarat diterimanya ibadah-ibadah kita. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang
mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kami beriman dan yakin bahwa surga jauh lebih tinggi dibanding semua bentuk kenikmatan di dunia, serta sesungguhnya orang-orang yang taat akan masuk surga dan mereka kekal di dalamnya. Inilah keuntungan dan kemenangan yang agung yang tidak akan pernah bisa menyerupai sedikit pun oleh segala bentuk keberuntungan dan kemenangan di dunia. Nikmat, ganjaran ataupun pahala yang Allah Ta'ala ataupun Rasulnya berikan janji kepada kita yang bisa kita dapatkan di akhirat, itu tidak ada bandingannya di dunia, tidak terukur ya. Contohnya misalnya yang mudah ya, kita sholat wajib secara berjamaah. Sholatul jama'ati afdalu min sholatul fardi bi sab'in wa ishrina darajah. Selisih sholat jamaah dengan sholat sendiri itu 27 derajat. Apa makna 27 derajat ini? Tidak terukur. Apakah sama dengan nilainya 27 juta misalnya? Tidak bisa ya, tidak bisa kita ukur. Apakah sama nilainya dengan 27 miliar? Juga tidak bisa diukur. Ada yang memaknai 27 kali. Jadi kalau kita sholat berjamaah sekali sama dengan sholat sendiri selama 27 kali. Nah itu kan tafsir ya dari para ulama kita ya. Yang jelas ini merupakan rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang diberikan kemudahan. Maka harus kita manfaatkan rahmat itu. Dan pahala yang dijanjikan itu tidak terukur nilainya. Kalau untung duniawi secara matematis ya, ataupun bisnis misalnya, itu ya masih bisa dijangkau, siapapun bisa mengkalkulasi untuk mendapatkan seperti yang lain ya. Tapi kalau keuntungan akhirat, keuntungan nanti ya di surga itu tidak terukur nilainya. Maka mari kita berlomba-lomba, berjuang ya dengan sepenuhnya untuk melakukan amal-amal terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diberikan ujian dalam hidup ini untuk Allah Ta'ala membuktikan siapa di antara kita yang ahsanu amala. Yang kata Fudail bin Iyad, apa makna yang terbaik amalnya itu? Kata beliau adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling tepat. Yang paling ikhlas ini perbuatan hati, yang paling tepat itu adalah ala sunnah, sesuai dengan sunnah petunjuk Rasulullah SAW. Nah, itu yang harus kita kejar ya, secara kualitas ini. Hidup kita ini umurnya terbatas, usia kita terbatas, maka mari kita beramal secara produktif dan berkualitas, supaya nanti panjang dan banyak pahalanya, tidak ternilai tadi. Kalau kita diberikan usia di dunia misalnya 62 tahun, maka itu dalam hitungan akhirat hanya sekitar 1,5 jam saja. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, dan satu hari menurut perhitungan Allah Ta'ala sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Jadi satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Siapapun kita nggak ada misalnya sampai 1000 ya. Paling puluhan tahun, 60, 70, itu hanya hitungan jam saja di akhirat. Jadi sangat naif kalau kita korbankan kehidupan abadi di akhirat untuk kenikmatan dunia yang hanya sesaat ini. Kemudian di dalam ayat ini ya, wa ma'sillahu wa rasulahu wa ta'atta hududahu yudkhilu naran khalidan fiha. Sedangkan barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, bermaksiat, maksiat itu artinya menentang, mokong kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya, serta melanggar keharaman-keharamannya,
maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka yang berbahan bakar manusia dan batu. Mereka kekal di dalamnya, dan bagi mereka azab yang disertai dengan kehinaan, karena ia melawan hukum-hukum Allah dan tidak ridha dengan apa yang telah dibagi dan ditetapkannya. Orang yang melawan hukum Allah ini dengan sengaja, maka nanti di akhirat ada ancaman berat berupa siksa di neraka, dan di dunia mendapatkan kehinaan. Walaupun mungkin pada saat dia hidup seolah-olah dia mendapatkan kesenangan, tetapi hatinya tidak bahagia, dan akhir hayatnya orang-orang seperti itu mendapatkan kesengsaraan dan kehinaan. Betapa besar perbedaan kekalnya penduduk surga yang di dalamnya mereka mendapatkan kenikmatan yang abadi dan keakraban dengan sesama, dengan kekalnya penduduk neraka yang di dalamnya mereka merasakan azab yang sangat pedih dan keras, disertai dengan keadaan jiwa yang merasa kesepian dan saling membenci. Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zukhruf 39, wala yanfa'akumul yawma idzolamtum annakum fil adzabi mushtarikun. Harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu, karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu, bekerja sama dalam hal dosa dan kejahatan. Itu akan menjadikan orang-orang mendolimi diri mereka sendiri, dan dengan itulah nantinya mereka mendapatkan limpahan siksa yang ada di neraka itu. Adapun orang-orang mukmin yang bermaksiat, maka mereka diazab di dalam neraka sesuai dengan kadar dosa yang mereka perbuat. Kemudian setelah itu mereka dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Kemaksiatan yang menyebabkan azab adalah kemaksiatan yang dibarengi dengan kesengajaan dan terus-menerus berada dalam kemaksiatan tersebut, atau yang disebut dengan al-israr. Terus-menerus mereka melakukan kemaksiatan tidak henti-hentinya, tetapi terus berlanjut. Itulah yang diberikan ancaman di dalam ayat yang lain, Al-Baqarah 81, bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bi khati'atuh fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bukan demikian, yang benar adalah barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi dengan catatan di sini, apabila perbuatan maksiat itu dilakukan dengan sengaja dan terus-menerus, kalau tidak sengaja ataupun salah, maka kita diajarkan doa oleh Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hisab, engkau siksa kami atas perbuatan yang kami tidak sengaja, kami lupa, kami tidak menyengaja perbuatan tersebut. Itu kita mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ancamannya adalah orang yang al-israr. Adapun orang yang terjerembab ke dalam kemaksiatan kemudian ia mencela dirinya dan bertobat, maka ia termasuk orang-orang yang selamat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang bertakwa itu adalah mereka yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah. Jadi tidak israr tadi tidak terus-menerus. Mereka segera ingat kepada Allah, dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Tidak ada jawabannya.
dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Itulah orang-orang bertakwa. Semua kita pasti punya potensi salah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam ini potensi salah, punya potensi salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang salah yaitu bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya jamaah sekalian, tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum yang bisa kita ambil kesimpulan dari dua ayat ini. Di antara bentuk rahmat Allah yang agung terhadap para hambanya adalah Allah Ta'ala menjelaskan kepada mereka tentang yang halal dan yang haram, menjelaskan tentang syariat dan hukum-hukumnya, memberi dorongan untuk berbuat kebaikan dan menakut-nakuti dari perbuatan jahat, memberikan ancaman dan peringatan. Maka barang siapa yang menaati perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi segala bentuk larangan dan kemungkaran, maka balasannya adalah surga dan kekal di dalamnya. Sedangkan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka apabila kemaksiatan tersebut sampai menyeret kepada kekufuran, maka ia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Adapun jika ia tetap mukmin dan melakukan perbuatan dosa besar serta melanggar perintah-perintah Allah, maka ia berhak untuk diazab terlebih dahulu di dalam neraka untuk beberapa waktu saja, tidak kekal selamanya. Jadi ada dua jenis makhluk yang disiksa di dalam api neraka ini. Jenis yang pertama yaitu ahlul kufur, orang-orang yang kafir, mereka yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, maka mereka abadi kekal selamanya berada di neraka ini. Tidak ada peluang untuk pindah dari neraka. Sedangkan yang jenis yang kedua adalah orang-orang mukmin yang berdosa selain syirik. Mereka ini tahta masyiatillah. Menurut madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang mukmin yang berdosa besar itu statusnya tidak menjadi kafir sebagaimana pendapat orang-orang Khawarij. Jadi pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, para kaum muslimin mukminin yang berdosa besar itu di akhirat tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Apabila Allah mengampuni, maka Allah memasukkan mereka ke surga. Tetapi kalau Allah belum mengampuni saat itu, maka dimasukkan dulu ke neraka, tapi tidak selamanya. Ada batasan ya, sehingga dalam sebuah hadis dikatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW pernah bersabda, ukhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarlah dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih ada iman seberat biji sawi. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi sekecil apapun keimanan masih ada dalam diri seorang manusia, maka itu menjadi modal yang besar untuk dikeluarkan dari neraka nantinya, kalau dia mencicipi api neraka dulu. Jadi ini beberapa riwayat hadis yang senada dengan ini ya. Ketika ahlul jannah sudah masuk surga, ahlul nar sudah masuk neraka, maka ahlul jannah, penduduk surga ini mencari-cari siapa yang dikenal dari keluarganya, dari kawan-kawannya, kok belum terlihat di surga. Maka mereka memohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, mana si fulan yang dulu aktif bersama kami di masjid, yang dulu aktif beribadah, aktif duduk di majelis taklim, kok tidak ada sekarang. Maka oleh Allah Ta'ala coba cari di neraka, barangkali ada di sana. Maka dengan izin Allah, orang ini bisa memberi syafaat, memberikan pertolongan, advokasi ya, mengeluarkan orang tersebut untuk ditarik, dipindahkan ke surga. Kemudian disuruh lagi mencari terus sampai itu tadi, suruh
siapapun yang masih punya potensi keimanan dalam dirinya punya hak untuk dikeluarkan dari neraka itu. Nah, jemaah sekalian, hadis berikut menunjukkan ada penduduk neraka yang dapat syafaat sehingga diangkat ke surga, ya, sebagai pelengkap dari hadis yang pertama tadi, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah bersabda, "Amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wala yahyuna." Adapun penduduk neraka yang mereka itu asli, ya, merupakan penduduknya, yaitu orang-orang kafir tadi, maka sesungguhnya mereka itu tidak akan mati di dalam neraka dan tidak akan hidup. Mereka terus merasakan siksaan. La yamutu wa la yahya, antara hidup dan mati, tapi merasakan betapa beratnya siksa tersebut. Walakin nasun asabatuhum an-naru bidhunubihim. Tetapi ada orang-orang yang dibakar oleh neraka dengan sebab dosa-dosa mereka. Ini yang disebut dengan istilah usatul muwahhidin, orang-orang bertauhid tetapi bermaksiat, orang-orang maksiat dari ahlu tauhid. Usat itu jamak dari asi, asi itu satu, ya, orang yang bermaksiat satu. Kalau usat adalah orang yang bermaksiat kolektif, al-muwahhidin yang mereka itu adalah ahlu tauhid. Ketika mereka berdosa selain syirik, maka mereka dimasukkan dulu ini bidhunubihim, masuk ke neraka akibat dosa-dosa mereka. Aw qala bi khotoyahum, atau dimasukkan ke surga disebabkan oleh kesalahan-kesalahan mereka. Fa amatahum imatatan, maka Allah Ta'ala mematikan mereka suatu kematian. Hatta idza kanu fahman udhina bisyafa'ati, sehingga apabila mereka telah menjadi arang kosong, ya, karena dibakar di neraka, maka udhina bisyafa'ati, diizinkan mendapat syafaat atau pertolongan. Faji'a bihim, maka mereka didatangkan dhobair dalam keadaan kelompok-kelompok yang berserakan, ya, fabuthu ala anharil jannah, maka mereka ini dimasukkan ke dalam sungai-sungai surga. Ada yang menyebut adalah nahrul haya, sungai kehidupan. Tsumma qila, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah afidu alaihim, wahai penduduk surga, tuangkan air kepada mereka. Maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya bijian yang ada pada sisa-sisa banjir. Artinya kulit yang sebelumnya seperti arang gosong hitam pekat, maka sedikit demi sedikit menjadi tumbuh kembali dan kembali menjadi normal. Mereka akhirnya dipindahkan dari neraka menjadi penduduk surga, ya. Mereka itulah yang diberikan label al-jahannamiyun, para alumni neraka jahanam. Dia ada alumnusnya, ya, neraka jahanam ini. Ya masih lumayan kan pindah dari neraka ke surga, ya, daripada abadi di sana. Dengan catatan tadi, ya, tidak ada dosa syirik yang mereka lakukan. Kalau dosa syirik besar, ini berat, ya. Makanya kita wanti-wanti supaya kita semua kaum muslimin jangan sampai nyerempet kepada dosa syirik ini, karena berat, konsekuensinya berat, ya. Jangan memudah-mudahkan dalam masalah syirik ini. Kita mencari yang aman-aman saja dalam beribadah ataupun dalam penghambaan kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai ada unsur-unsur yang mengandung unsur tandingan, ya, yang harusnya hak diberikan Allah, hak penghambaan harusnya diberikan kepada Allah saja, tetapi diberikan kepada makhluknya, itu ada unsur-unsur kesyirikannya yang berbahaya, ya. Jemaah sekalian, ini hadis dan hadis serupa juga demikian, ya, disebutkan dalam hadis yang lain bahwa di antara penduduk neraka yang terakhir dipindahkan
masuk ke surga itu ada orang yang merangkak. Jadi jalannya itu merangkak, kemudian dipersilahkan untuk masuk surga. Masuk kamu ke surga. Terus dia lihat, menengok ke surga. Ya Allah, kata orang ini ya, mengadu, ya Allah, surga sudah penuh. Jadi dia nggak percaya diri ya, dia merasa surga sudah penuh. Kata Allah, balik lagi, kamu masuk sana. Dia mengatakan penuh. Kata Allah, sesungguhnya surga ini yang nanti akan kamu dapat 10 kali lipat daripada di dunia. Jadi rupanya orang ini tidak percaya diri dan ragu-ragu, dan akhirnya dia dimasukkan ke surga itu ya. Nah, itu orang yang terakhir masuk ke surga dengan kondisi yang seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala secara langsung ya. Tidak perlu mampir dulu ke neraka ya. Syaratnya yaitu memperberat timbangan amal kebaikan. Fa man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang Allah ridhoi, yaitu di surga itu. Tidak perlu mampir ke neraka dulu. Jamaah sekalian, sebagai penjelas dari ayat yang sudah kita baca tadi, ada korelasinya dengan hadis Nabawi. Kalau kita baca ini di hadis Arba'in nomor ke-30 ya, untuk kita cek bisa ya. Allah lewat Rasulnya ini menyampaikan, Rasulullah menyampaikan kepada kita semuanya tentang pembagian syariat ini ya. Innallaha farada fara'ida fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban, maka janganlah kalian sepelekan. Tidak boleh kita permainkan atau tidak boleh kita buat candaan ya, ataupun tidak boleh disepelekan lah. Wa hatta hududan fala ta'taduha. Allah telah menentukan batasan-batasan, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa harrama asya' fala tantahikuha. Allah telah mengharamkan segala sesuatu, jangan kalian langgar. Kemudian wasakata an asya' rahmatan lakum. Allah Ta'ala mendiamkan beberapa hal karena kasih sayang kepada kalian. Ghairan nisyan, bukan karena lupa. Fala tabhatsu anha, maka janganlah kalian mencari-carinya ataupun membahasnya. Ini disebutkan ada empat macam kita ya dalam beragama ini. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, yang kalau kita tinggalkan kita mendapat dosa, maka harus kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Kemudian wahada hududan, Allah telah membuat batasan-batasan, menentukan hudud, batasan-batasan hukum tadi. Tidak boleh kita melewatinya. Misalnya ya, Allah Ta'ala sudah menentukan hukum pidana untuk qadhaf misalnya. Qadhaf itu orang yang menuduh orang yang baik-baik tapi dituduh melakukan zina, tetapi penuduhnya tidak bisa mendatangkan bukti. Walladzina yarmudul muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajlituhum thamanina jaldah. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik berzina dan mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah orang yang menuduh ini dengan 80 kali cambukan. Jadi 80 ini sudah ada batasan. Nah, termasuk di antara melebihi batas dikasih bonus 81, 82, 83. Nah itu 1, 2, 3 itulah melanggar batasan-batasan ya. Ya, disebutkan diantaranya seperti itu ya. Ada batasan-batasan yang harus kita penuhi, tidak boleh kita dengan sengaja melanggarnya. Kalau tanpa sengaja tadi kemungkinan ada dispensasinya ya. Makanya kita harus berilmu supaya tahu batasan-batasan itu. Apalagi yang haram-haram. Nah, yang 4 ini sakata an asya', mendiamkan segala sesuatu. Jadi kalau kita lihat di faedah hadis ini, maka ada beberapa poin. Di sini menjadi dalil Allah mewajibkan sesuatu pada hamba. Setiap perintah adalah menjadi hak Allah Ta'ala, ada di tangan Allah. Allah punya kuasa untuk memerintahkan. Syariat terbagi menjadi faraid, yaitu yang wajib-wajib, kemudian muharramat yang haram-haram,
hudud, batasan-batasan. Dan keempat, maskut anha, yang didiamkan. Allah menjadikan yang wajib itu jelas, yang haram juga jelas, batasan Allah juga jelas. Al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Kadang-kadang antara dua bainahuma umurun mustabihat, ada yang samar-samar. Maka kita tidak boleh melampaui batasan Allah. Tidak boleh melampaui batasan dalam masalah hukum. Allah disifatkan di dalam hadits ini diam wasakata an asya'. Hal itu berarti Allah berbicara sekehendak Allah dan tidak berbicara juga atas kehendaknya. Tidak boleh kita protes atau mempertanyakan. Allah mengharamkan sesuatu, menunjukkan bahwa yang haram ini tidak boleh didekati. Kita bisa mengetahui sesuatu itu diharamkan dari dalil larangan, dalil yang tegas melarang, penyebutan hukuman di dalam dalil. Apa saja yang didiamkan oleh syariat, tidak diwajibkan, tidak disebutkan batasan, tidak dilarang, maka termasuk yang halal. Ini pembicaraannya dalam perkara non ibadah. Sedangkan untuk perkara ibadah tidak boleh membuat syariat selain yang Allah Ta'ala izinkan. Nanti ada kaidahnya. Allah mendiamkan sesuatu dan itu bentuk rahmat bagi hamba. Ditetapkan sifat rahmat bagi Allah Ta'ala. Allah adalah zat yang maha rahman rahim. Kemudian dinafikan sifat kekurangan bagi Allah, seperti nisyan. Allah tidak pernah lupa. Bagusnya penjelasan Nabi SAW dengan keterangan yang jelas dan pembagian yang mudah. Nah, ini kaidah fikih yang insyaallah sudah sama-sama kita fahami ya, tentang al-aslu fi ma sakata anhu syari'u al-ibahah. Hukum asal, sesuatu yang Allah diamkan dari syariat adalah boleh atau mubah. Illa fil ibadat, kecuali untuk masalah ibadah. Fal aslu al-man'u, maka pada dasarnya terlarang kecuali ada perintahnya ya. Jadi ini jangan kita bolak-balik. Kalau dalam masalah persoalan duniawi, hablum minan nas, masalah interaksi kita dengan orang lain, masalah muamalah, maka selama tidak ada larangannya, hukumnya boleh. Tetapi kalau dalam masalah ibadah, karena syarat ibadah tadi ada dua yang tidak boleh ditinggalkan tadi. Yang pertama ikhlas, ikhlas ini masalah hati. Yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk Nabi. Nah, petunjuk Nabi itulah yang menjadi landasan atau dalil dari pelaksanaan ibadah. Ketika tidak ada petunjuk, maka kita mencari yang lain dulu yang lebih aman ya, karena banyak opsi kita dalam beribadah. Ibadah-ibadah yang sunnah-sunnah itu banyak sekali, maka kita mencari yang aman-aman yang memang ada landasannya. Nah, kalau tidak ada landasan, maka tidak boleh kita menjadikan hal-hal yang terkait dengan duniawi antara boleh ditinggalkan atau boleh dikerjakan, kemudian itu dijadikan takarrub kepada Allah, itu tidak boleh. Suatu saat seorang sahabat berdiri ya, di tengah terik matahari, kondisinya panas, tidak mau duduk, tidak mau bicara, dan dia dalam keadaan berpuasa. Maka orang-orang ya melihatnya, dan Nabi pun mendekati. Ada apa dia? Temanmu itu apa? Katanya dia bernazar. Nah, maka dipanggillah dia, supaya itu kan ada 4 poin tadi ya. Dia berdiri, tidak mau duduk, dia berada dalam panas ya, tidak mau berteduh. Kemudian yang ketiga, dia tidak mau bicara. Nah, Nabi menyuruh untuk membatalkan yang 3 ini. 3 ini kan mubah ya. Kita mau berdiri duduk itu silahkan ya. Panjenengan kalau ngantuk saat majelis taklim berdiri boleh, silahkan, nggak ada masalah. Kemudian mau berteduh atau di tengah terik matahari silahkan, itu mubah saja. Nah, kemudian mau bicara atau enggak, itu kalau di luar majelis ya, itu silahkan. Maka Nabi menyuruh untuk membatalkan yang 3. Yang keempat, dia berpuasa disuruh untuk meneruskan. Nah, ini kesimpulannya, nazar itu kan ibadah, takarrub ya. Jadi ketika orang ini menjadikan amal-amal yang mubah untuk takarrub, disuruh untuk membatalkan. Kemudian yang puasa, ini sebuah amal yang
dianjurkan ya, puasa sunnah itu adalah baik ya, puasa nadar ya, maka disuruh untuk melanjutkan. Nah, kita pun juga begitu. Kita mau makan, minum, silahkan. Nah, itu mubah saja. Kita mau tidur atau tidak tidur di luar majelis maksudnya ya, silahkan. Tapi kalau kita dengan makan minum kita niatkan untuk supaya sehat, dengan sehat kita bisa beribadah dengan lebih khusyuk, maka makan minum kita menjadi wasilah untuk ibadah. Kemudian kalau kita misalnya kita niatkan qailulah, tidur siang, istirahat sebentar supaya bisa kuat bangun malam qiyamul lail, maka tidurnya yang hukumnya awalnya mubah menjadi sarana untuk ibadah, maka menjadi bernilai takorub juga, artinya ada nilai ibadah ya. Al-wasilatu la ahkamul ghaya, karena sarana itu mengikuti hukum tujuannya. Kalau tujuannya baik, sarananya menjadi baik. Kalau tujuannya wajib, sarananya juga menjadi wajib, dan begitu pula sebaliknya. Inilah jemaah sekalian penjelasan dari dua ayat ini, mudah-mudahan bisa kita fahami dan bisa kita amalkan bersama. Semoga kita istiqomah dalam kebaikan dan semoga kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.